ngejar keledai ya? Gak tahu ya. Kok bisa begitu keledainya? Iya, Kasian dong dikejar-kejar. Ibu! Iya. Kita nggak boleh takut, Cantika. Cantika tenang, kita nggak boleh takut. Gak sih Manisa? Iya sih, tapi kita nggak boleh takut, Cantika. Kita harus percaya Tuhan Yesus melindungi kita, ya. Jangan takut yuk. Ayo jangan takut yuk. Gimana nih? Ya udah deh, kita berdoa dulu yuk. Emang bisa kalau berdoa jadi nggak takut lagi? Bisa. Kita berdoa yuk. Yuk kita berdoa yuk. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini mati lampu Tuhan. Kami berdua merasa takut. Tuhan Yesus tolong kami. Kami percaya Tuhan Yesus menolong dan melindungi kami. Berikan kami kekuatan dan keberanian Tuhan. Dan kami yakin dan percaya tangan penyertaan Tuhan Yesus melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Aduh, puji Tuhan. Aku udah tenang sekarang. Iya, udah tenang ya. Iya. Puji Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Manisa. Sama-sama Cantika. Udah yuk. Tunggu sebentar. Aku ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman merasa sendirian, merasa ketakutan, teman-teman ingat ada Tuhan Yesus yang menjaga dan melindungi kita. Teman-teman bisa berdoa untuk meminta perlindungan Tuhan Yesus. Jadi kita harus berani, jangan takut ya. Semangat! Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Sampai ketemu hari Minggu. Gak boleh takut Cantika. Oke deh. Ayo kita keluar yuk. Halo adik-adik. Rindu banget. Udah seminggu gak ketemu. Tapi puji Tuhan hari ini kita sama-sama bisa berkumpul lagi. Walaupun masih online, kita dapat beribadah bersama-sama lagi. Ya kan Mbak Uri? Ya, tentunya kita masih tetap bersuka cita meskipun tetap online ya Mbak Arum ya. Tetap di rumah nontonnya. Oh, oke. Kita sapa lagi Mbak Arum. Oke. Kita sapa adik-adik lagi. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Wow, ada yang menjawab Mbak Arum. Baik. Baik, Ya. luar biasa. Luar biasa. Yes, Coba yes. lihat Mbak Rum. Ada yang sedang merapikan rambutnya. Ada yang sedang minum. Tapi pasti sudah makan kan? Tentunya sudah mandi tentunya Mbak Arum. Sudah cantik, ganteng. sudah siap untuk beribadah. Ya, ada yang pakai parfum Mbak Arum. Biar wangi. Hari ini kita mau ngapain aja nih Mbak? Hari ini kita mau beribadah. Kita mau memuji nama Tuhan. Oke. Kita mau mendengarkan cerita. Siap. Dan tentunya kita mau ada aktivitas. Udah nggak sabar lagi. Sudah nggak sabar lagi. Nah, tema hari ini adalah jangan takut, Tetap percaya. Yuk kita mulai aja langsung. Oke, kita mulai. Bernyanyi dulu agar semangat, semangat. Apa lagunya Mbak Arum? Saya bergirang. Saya melihat nih. Bergirang banget. Oh, benar sekali. Lihat mukanya Mbak Arum. Dia sangat bergerak. Kita bergirang? Mari kita bergirang. Mengapa kau bergirang? Apa sebabnya? Ceritakan pada saya. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang
saya melihat muka adik-adik masih bergirang. Seperti lagu tadi, saya bergirang. Adik-adik tetap semangat, kita masih mau memuji nama Tuhan. Apa lagunya Mbak Arum? Aku istimewa. Mbak Arum istimewa? Pasti. Kata siapa? Kata Yesus. Kata Yesus, bukan kataku. Ya, kata Kata Yesus. katamu? Kata Yesus. Atau kata orang-orang dipuji? Kata Yesus. Oh, kata Yesus. Aku istimewa, kata Yesus. Ikutin gerakannya ya adik-adik. Aku istimewa bukan karena kau tahu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena kau tahu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tetapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tetapi darah Yesus. Kita akan memasuki doa, tapi sebelum itu kita akan bersama-sama bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih.
Berkati kami ibadah doa minggu pagi ini. Terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, duduk yang rapi, supaya kita mengerti akan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita pujikan, mari masuk. Shalom, selamat pagi. Semoga kalian semua sehat, semangat ya. Kita bersyukur pagi ini kita bisa bertemu kembali sekalipun hanya lewat YouTube. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa dulu, mohon pimpinan Roh Kudus agar kita bisa konsentrasi di dalam mengikuti sekolah minggu ini. Oke, siap ya? Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pagi yang cerah ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu ya Allah, mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas penyertaan-Mu yang terus-menerus boleh kami rasakan hingga saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus hadir memimpin pertemuan via YouTube pada saat ini. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sudah siap dengan Alkitab masing-masing? Kalau sudah, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 4 ayat ke-35 sampai ke-41. Saya baca, kalian baca dalam hati ya, mengikuti dalam hati. Oke, siap. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, adakah di antara kalian yang pernah naik perahu? Ya, perahu yang kecil, yang sederhana itu. Nah, kala itu para murid menggunakan perahu itu untuk membawa Yesus mengajar. Adik-adik, latar belakang para murid umumnya nelayan. Jadi sesungguhnya mereka dengan ombak itu sudah biasa, sudah akrab. Tetapi ombak yang saat ini ada atau terjadi beda dari ombak yang sehari-hari ditemui oleh para murid. Ya, ayat yang telah kita baca tadi itu tentang Yesus menenangkan ombak besar. Setelah selesai mengajar, mau kembali ke tempat semula karena waktu itu sudah petang. Tuhan Yesus mengajak, "Ayo kita bertolak ke seberang." Yesus beserta rombongan bertolak ke seberang. Tetapi baru jalan sebentar, tiba-tiba ada ombak besar sekali. Ombaknya tidak seperti biasa mereka jumpai. Besar sekali, perahunya terombang-ambingkan, akhirnya air pun karena terlalu besar ombaknya, air menyembur dari danau itu masuk ke dalam perahu. Wah, para murid panik, para murid takut. Padahal biasanya enggak, tapi kali itu merasa, wah kita dalam bahaya. Ombak ini membawa bahaya, membawa petaka. Aduh, gimana ini ya? Wah, semua pada panik, pada bingung. Ayo kita bangunkan guru kita. Akhirnya dengan memberanikan diri, para murid membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tidur di buritan atau di belakang perahu itu, atau perahu bagian belakang. Yesus sedang tidur di tilam, terus dia bangunin, "Guru, guru, kita mau binasa. Masa guru nggak pedulikan kami? Kami sudah berusaha membuang air, tapi ombak tetap besar." Terus Yesus terbangun, menanyakan kepada murid, "Kenapa? Apa yang terjadi? Ini ombaknya besar sekali, kita mau binasa." Para murid nggak sadar kalau ada Yesus di situ. Akhirnya Yesus berkata kepada ombak itu, "Hai ombak, tenanglah." Tiba-tiba ombaknya tenang. Anginnya tenang. Suasananya teduh, tenang sekali. Terus Yesus bertanya kepada murid,
Hai, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Terus mereka kagum. Emang ini siapa ya sesungguhnya guru kita ya? Jadi para murid lupa bahwa Yesus adalah Allah dan juru selamat mereka. Yang setiap waktu siap menolong kesulitan para murid. Makanya para murid bingung, takut. Tapi setelah Yesus katakan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Baru, oh iya ya. Akhirnya para murid tenang dan damai. Nah, pertanyaan yang Yesus sampaikan atau berikan kepada para murid, mengapa kamu takut? Mereka kamu tidak percaya. Itu juga yang suka dipertanyakan kepada kita semuanya. Karena kita juga sering ketakutan, sering tidak percaya bahwa Yesus ada menyertai kita setiap waktu. Apapun permasalahan kita, Tuhan Yesus siap menolong kita. Melalui cerita ini kita diingatkan, kita diajak, ayo kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan yang siap setiap saat menolong kita. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, apapun sumber takut kita, Tuhan mau menolong kita. Nah, kita suka ketakutan tentang apa? Aduh, aku kok susah banget ya belajarnya, gak nyambung-nyambung. Kita datang pada Yesus. Yesus, berikan saya kecerdasan agar kami boleh mengerti apa yang kami pelajari. Atau takut gak naik kelas nanti nih, sebentar lagi kan kenaikan kelas. Aduh, naik kelas enggak ya? Naik kelas enggak ya? Pasti. Kalau kita mau belajar, kita berusaha, kita menyerahkan seluruh pergumulan kita, Tuhan Yesus mau menolong kita. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak cukup hanya percaya. Tidak hanya cukup mengenal siapa Yesus itu. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, di samping kita percaya dan mengenal Yesus, kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan akan segala pergumulan hidup kita, akan segala ketakutan kita. Mau semua menyerahkan pergumulan hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Mari semua yang letih, lesu, berbeban berat. Tuhan Yesus mengajak kita untuk kita datang kepadanya. Kurang enak bagaimana? Tuhan Yesus baik kepada kita semuanya. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa menutup pertemuan kita. Oke, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kembali pula kami mengucapkan syukur atas pimpinanmu di dalam kami mengadakan sekolah minggu pagi ini. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kepada kami untuk tetap semangat, tetap berserah hanya kepadamu. Menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Juga kepada kami, mampukan kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan Tuhan. Untuk kami boleh memutus rantai virus corona ini, agar kami boleh terbebas dari virus corona ini dan orang-orang di sekitar kami pun tetap Tuhan jaga dan pelihara kesehatan mereka semuanya.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus 4 ayat 40. Ia lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Gimana tadi? Cerita tentang apa tadi ya, Mbak Wuri? Kalau Mbak Wuri nggak salah sih, tadi Mbak Wuri duduk diam mendengarkan sih. Iya sih. Ceritanya itu tentang Yesus meredakan angin. Angin reno. Jadi murid-muridnya yang tadinya pada ketakutan, terus karena ada Tuhan Yesus, jadinya mereka Tuhan takutnya Yesus hilang. Iya. Seperti angin Mbak Arum, takut dan angin pun menjadi hilang karena ada Reda. siapa? Karena ada Tuhan Yesus. Ya. Jadi adik-adik yang di rumah juga nggak perlu takut. Biasanya takut tuh karena apa ya? Biasanya nih Mbak Arum ya, takut mungkin karena gelap, mati Iya, lampu. Takut Atau ujian takut sekolah. benar, mungkin Takut nilainya buruk. benar sekali. Padahal Atau udah mungkin belajar. takut ditinggal mama papa, kita nggak diajak pergi Mbak Arum. Pergi kemana-mana, jadi kita takut di rumah sendirian. Padahal Iya, padahal Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. jadi kita tidak perlu takut karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita, Iya, menjaga menolong kita. Melindungi. Jadi kita selalu menjadi anak yang berani karena Berani. punya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi kalau kita takut, kita tenangin diri dulu, terus berdoa kepada Tuhan. Oke, Mbak Arum, besok-besok kalau aku takut, aku berdoa deh sama Tuhan. Ayo dong, kita harus berdoa. Kita mau nyanyi dulu nih Mbak. Oh iya, respon lagu firman mana? hari ini. Kita mau nyanyi lagu yang ada burung pipitnya itu iya. loh. Burung pipit aja dia tidak takut. Menanam, tidak menanam, tapi dia diberi makan oleh Tuhan. Jadi dia tidak takut. Apalagi kita, siapa Apalagi kita? kita. Anak-anak Tuhan yang selalu dipelihara dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Burung pipit. Yuk kita nyanyi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami masih bisa beribadah bersama.
kami bisa memuji nama-Mu, kami bisa mendengarkan cerita-cerita-Mu. Walaupun secara online, tapi kami masih tetap bersemangat memuji nama-Mu. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan pada kami. Hari ini kami masih merasa kuat, kami tidak sakit. Terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, sekarang negara kami masih dalam pandemi. Tolong Tuhan, semoga pandemi ini bisa segera berakhir agar kami bisa melakukan aktivitas kami seperti dulu lagi. Kami bisa kembali beribadah di gereja, kami bisa belajar di sekolah, dan Mama Papa kami masih bisa kembali bekerja di kantor. Tuhan, sekarang ada beberapa teman kami yang sakit, tolong sembuhkan mereka dari penyakit mereka. Semoga penyakit mereka tidak menjadi lebih parah lagi. Tuhan Yesus juga tolong bantu kakak-kakak kami untuk cari sekolah. Semoga mereka bisa menemukan sekolah yang cocok untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahannya, lalu mengumpulkannya dan menitipkannya pada mama dan papa. Nanti akan diserahkan kepada gereja. Nah adik-adik, untuk itu kita akan mengiringi persembahan kita dengan lagu Bawa Persembahanku. Adik-adik, kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Dan hari ini kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah pagi hari ini sudah selesai dan kita akan menutupnya dengan lagu pujian yang kita sudah nyanyikan bersama tadi. Apa lagunya Mbak Arun? Burung Pipit. Oke, kita bersama-sama menyanyikan lagu Burung Pipit.
Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan atas PK-Mu dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Sekarang kami sudah selesai ibadah ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami sepanjang ibadah ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari mara bahaya Tuhan. Dan jauhkan kami juga dari virus corona ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dan jaga kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ibadah kita minggu ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Adik-adik setelah ini masih ada aktivitas ya. Jangan kemana-mana dulu, tetap liatin YouTube-nya. Nah adik-adik di rumah jangan lupa ya tetap jaga protokol kesehatan. Dan jangan lupa ikuti lagi ibadah YouTube minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam sehat. Kita ketemu lagi dengan saya Kakak Tere. Kali ini Kakak Tere mau menemani adik-adik dalam aktivitas sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa ya yang mau Kakak Tere ajak adik-adik untuk buat? Ada hubungannya dengan cerita Kakak Asti tadi, yaitu sebuah perahu. Tadi kan di ceritanya Kakak Asti menceritakan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di sebuah perahu. Yuk, simak ya, ikutin sampai akhir bagaimana cara membuat perahu sederhana. Oke, sekarang kakak akan kasih tahu bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama, kita ambil stik es krim. Adik-adik bisa pilih yang polos atau yang berwarna ya. Kita ambil lem. Kita lem hanya ujung-ujungnya saja ya adik-adik. Ambil semuanya, kita rekatkan ujung dengan ujung saja.
Kita hitung. Kita bikin 5 tingkat. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya sudah 5 bagian. Masing-masing sudah. Masing-masing sisi sudah 5 stick. Sekarang kita tutup bagian bawahnya dengan stick yang lain. Sama ya adik-adik, ujung dengan ujung ya. Kita tutup. Nah, sekarang stick yang kecilnya kita ambil 2. Tadi kita membutuhkan 2 stick yang kecil yang sudah dipotong. Adik-adik minta bantuan sama mama papa. Kita lem juga ya ujung-ujungnya ya. Nah, sekarang kita tutup. Nah, perahunya sudah jadi. Nah, untuk memperhias perahunya, di belakang perahu kita bisa tulis ayat hafalan dari Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kita tempel ayat hafalan yang sudah ditulis di kertas pada stick. Nah, sticknya ini kita akan tempel pada badan belakang perahu. Nah, jadi perahu sederhana. Kita ambil stick yang lain untuk dijadikan dayungnya. Perahunya sudah jadi. Selamat mencoba ya adik-adik. Hey, hasil karya kita hari ini sudah jadi. Jangan lupa ya adik-adik, menuliskan di belakang perahu kita dengan ayat hafalan hari ini yang diambil dari Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Adik-adik bisa memainkan hasil karyanya hari ini bersama teman-teman. Sampai ketemu lagi adik-adik di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.